Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Purnawati, NIM D02200033. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan contoh artikel, dan dari contoh artikel tersebut kami akan menganalisis jenis penelitian yang digunakan, bagaimana teknik pengumpulan datanya, serta metode apa yang digunakan dalam penelitian tersebut. Baik, langsung saja contoh artikel yang pertama, yaitu yang berjudul Tempat Sampah Pintar Berbasis Internet of Things dengan Sistem Teknologi Informasi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif, berdasarkan hasil penelitian datanya berupa angka. Pengujian sensor untuk mendeteksi buka tutup tong sampah, jarak yang ditentukan adalah 60 cm. Hal ini dapat dibuktikan dengan pengujian sensor untuk membuka tutup tong sampah. Sensor akan mendeteksi dari sampai 60 cm, sementara lebih dari 60 cm sensor tidak memberikan instruksi untuk membuka tong sampah. Pengujian sensor pendeteksi level sampah dari hasil pengujian dikategorikan untuk levelnya adalah kosong, setengah, dan penuh. Level kosong sensor mendeteksi pada jarak 48 cm, level setengah sensor mendeteksi 21-28 cm, sedangkan untuk level penuh sensor mendeteksi 8 cm, dan untuk pengujian hasil tampilan web server sudah sesuai dengan hasil perhitungan. Penelitian menggunakan alat bantu analisis seperti Raspberry Pi untuk mengolah data, dan desain penelitian ini yaitu eksperimen. Kemudian untuk metode pengumpulan datanya, penelitian menggunakan metode observasi dan pendalaman bibliografi. Metode observasi yang secara langsung mengamati kondisi tempat sampah yang ada di beberapa wilayah kota Gorontalo agar memperoleh data yang seakurat mungkin untuk dijadikan bahan penelitian. Kemudian untuk metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode prototype dengan menganalisis kebutuhan, setelah itu merancang sistem, kemudian pengujian hasil sistem. Kesimpulan dari hasil peneliti menggunakan jenis penelitian kuantitatif karena hasil dari penelitian tersebut berupa angka, dan desain penelitian yaitu eksperimen. Dan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dengan mengamati langsung tempat sampah yang ada di beberapa wilayah kota Gorontalo. Dan untuk metode penelitian ini adalah metode prototype. Penelitian ini mengumpulkan kebutuhan, membangun prototype, membuat perancangan, serta pengujian hasil perancangan. Sekian dan terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatul Hair dengan NIM D02200027, kelas Informatika. Saya ingin menjelaskan hasil tugas saya, jurnal saya itu. Yang pertama itu jenis penelitian yang digunakan. Jenis penelitian yang digunakan adalah suatu rancangan alur sebuah penelitian yang terstruktur, disampaikan melalui gambar yang berurutan sesuai dengan tahapan apa saja yang akan dilakukan dalam melakukan suatu penelitian. Gambar kerangka penelitian yang diajukan dapat dilihat pada gambar berikut. Itu yang pertama itu masalah menuju ke metode pengembangan sistem, pendekatan, perancangan, implementasi, pengujian, dan peluang. Adapun yang kedua yaitu bagaimana teknik pengembalian data. Pengembalian data yang pertama itu wawancara interview. Pengumpulan data dengan metode interview yaitu metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan pihak bagian tata usaha TU, khususnya dengan melakukan pertanyaan seputar sistem yang berjalan mengenai proses pembayaran SPP. Yang kedua itu pengamatan atau observation. Pengumpulan data dengan
Mengamati atau investigation, yaitu metode pengumpulan data yang cara pengamatan dan pencatatan secara langsung, mempelajari segala sesuatu yang berhubungan dengan sistem dan mengamati secara langsung seputar sistem yang berjalan. Yang ketiga itu studi pustaka atau library research. Metode ini dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui sumber-sumber bacaan yang berhubungan dengan data yang dibutuhkan sehingga penulis dapat menganalisa data yang akan disusun oleh menunjang penelitian. Yang keempat itu dokumentasi atau dokumen. Merupakan metode pengumpulan data dengan cara membaca, mencatat, mengutip, dan mengumpulkan data-data secara teoritis dari buku-buku dan internet sebagai landasan penyusunan penelitian. Yang ketiga itu metode penelitian yang digunakan. Yang pertama itu metode penelitian yaitu kelas diagram. Dalam sistem informasi pembayaran SPP terdapat 5 kelas yang saling berhubungan, yaitu kelas sekolah, siswa, kelas, transaksi, dan laporan. Semua kelas tersebut memiliki hubungan asosiation, artinya kelas yang satu mempengaruhi kelas yang lain. Dinasari et al. 2020, Megawati Putra 2020, Ramadhani et al. 2020, Surahman et al. 2021. Gambar menunjukkan kelas diagram sistem informasi pembayaran SPP. Itu yang ini gambarnya, contohnya itu begini. Yang kedua itu interface from login. From login adalah tampilan awal ketika membuka aplikasi di mana pengguna harus mengisi username dan password sesuai bagian masing-masing yang telah tersimpan di dalam sistem. From login dapat dilihat pada gambar berikut. Ini contohnya begini. Yang ketiga itu interface from beranda. From beranda merupakan tampilan pembuka ketika kita pertama kali masuk ke dalam aplikasi. Tampilan beranda dapat dilihat pada gambar berikut ini. Ini gambarnya SMK Negeri Bandar Lampung. Yang keempat itu interface from data siswa. From ini merupakan bagian dari menu master berfungsi untuk menginputkan data siswa. From data siswa dapat dilihat pada gambar. Yang kelima itu interface from data pembayaran. From ini merupakan bagian dari menu master berfungsi untuk menginputkan data pembayaran. From data siswa dapat dilihat pada gambar. Ini gambarnya. Sekian dari pemaparan jurnal saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Haryani, NIM D022029 dari kelompok 1 Teknik Penulisan kelas E. Di sini saya akan memaparkan mengenai jenis penelitian, metode penelitian, teknik pengambilan data, serta kesimpulan analisa dari jurnal Jaringan Sistem Informasi Robotik dengan artikel Sistem Informasi Investor berbasis web pada PT Saltek Dumpanjaya. Yang pertama itu jenis penelitiannya. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif. Mengapa? Karena dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis yang mendalam. Selain itu, tujuan dari penelitian ini untuk merancang sebuah sistem, bukan mengukur. Yang kedua yaitu teknik pengambilan datanya. Menggunakan studi pustaka. Mengapa? Karena untuk menambah referensi pengetahuan terhadap sistem yang akan dirancang. Yang ketiga yaitu metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif. Mengapa? Karena sifat data yang dikumpulkan yang bercorak kualitatif, bukan kuantitatif, karena tidak menggunakan alat pengukur. Selain itu, dalam penelitian ini sifatnya merancang sesuatu, bukan menghitung atau membandingkan. Yang terakhir yaitu kesimpulan analisa. Dengan menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data studi pustaka,
Hasil analisa dan perancangan sistemnya berhasil. Dalam hal ini, pengujian sistemnya sudah mencakup kebutuhan yang diinginkan. Sekian dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan jurnal yang telah saya analisis, yaitu dengan judul Rancang Bangun Sistem Pendeteksi Kebakaran Berbasis iOS dan SMS Gateway menggunakan Arduino, dengan jurnal Infotronic, volume dan halamannya volume nomor 8 nomor 2 halaman 469 sampai 476, tahun 2017, penulis Dani Sasmoko dan Ari Mahendra, reviewer dengan saya sendiri Muhammad Salur Ramadan. Jenis penelitian digunakan yaitu jenis penelitian perkembangan atau development research, karena dalam jurnal tersebut penulis menghasilkan sebuah rancangan sistem pendeteksi kebakaran menggunakan Arduino Uno R3, sensor asap MQ7, sensor suhu LM35, sensor api GSM atau GPRS Shield SIM 900. Teknik pengambilan data. Pada penelitian ini pengambilan data dilakukan dengan cara observasi atau pengamatan. Penulis melakukan pengamatan dan mencatatnya langsung terhadap cara perancangan sistem pendeteksi kebakaran yang menggunakan Arduino Uno R3, sensor asap MQ7, sensor suhu LM35, sensor api GSM GPRS Shield SIM 900. Metode penelitian ini menggunakan beberapa tahap dari metode Research and Development atau R&D. Langkah-langkah penggunaan metode R&D: pertama, potensi dan masalah penelitian. Semua potensi akan berkembang menjadi masalah bila tidak dapat didayagunakan, dan begitu pun dengan masalah. Jika dapat didayagunakan maka dapat dijadikan potensi. Kedua, pengumpulan data. Metode pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh suatu informasi tentang penelitian ini diantaranya observasi, interview, studi literatur. Ketiga, desain produk. Dalam penelitian di PTP Nusantara 9 Sukomangli, untuk pembuatan web menggunakan bahasa PHP dan pemrograman Arduino menggunakan bahasa C dengan aplikasi Sketch untuk memprogram sensor di dalam Arduino. Keempat, validasi desain. Validasi desain merupakan salah satu proses pengujian yang dilakukan guna mengetahui tingkat kebenaran produk baru tersebut. Uji validasi menghadirkan pakar atau tenaga ahli dengan penilaian menggunakan angket. Nantinya, validasi desain akan mencakup tentang pertanyaan yang kaitannya dengan sistem informasi kebakaran dan akan divalidasi oleh pakar dan user. Kelima, revisi desain. Dalam tahap ini seorang pakar melakukan uji validasi dari desain yang dihasilkan. Jika tidak sesuai dengan tujuan awal, maka peneliti akan melakukan perbaikan atau merevisi sesuai yang diminta oleh pakar. Keenam, uji coba produk. Pada penelitian ini, fokus pembahasan ada pada keefektivitasan alat mengenai kebakaran dan penanganannya. Apabila model evaluasi beserta instrumen ternyata belum memenuhi persyaratan pengujian, akan direvisi dan diuji coba lagi. Uji coba dan revisi ini dilakukan berulang-ulang sampai diperoleh prototip akhir yang memenuhi syarat. Terakhir, kesimpulan. Rancang bangun sistem pendeteksi kebakaran berbasis iOS dan SMS Gateway ini sangat membantu memberikan informasi yang cepat untuk mengetahui kebakaran yang terjadi di hutan dengan menggunakan metode Internet of Things. Maka petugas akan mampu mengetahui kondisi secara real time
dikarenakan teknologi ini mampu memonitoring hardware menggunakan sarana komunikasi internet sehingga jarak dan lokasi tidak terpengaruh asalkan sensor yang dipakai mendeteksi perubahan yang terjadi. Oke, baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya perwakilan kelompok 1 mengucapkan sekian dan terima kasih.